Oke, selamat malam semuanya. Pertama-tama minta maaf ya karena tadi saya barusan selesai dengan mahasiswa extension Pak Ahmad dan kawan-kawannya ya. Oke, sudah berapa orang yang datang nih? Oke, kita hari ini akan meneruskan mengenai topik obat-obat jantung ya. Nah, sekarang ini saya rencanakan hari ini kita membicarakan mengenai ACE inhibitors, angiotensin 2 reseptor blocker, renin inhibitor, tambah satu lagi aldosteron inhibitor. Ya, jadi semua yang berkaitan dengan renin angiotensin system ya. Nah, kemudian minggu depan kita belajar mengenai diuretik dan selesai untuk semester ini topiknya selesai ya, tapi kita bisa bahas mengenai tugas kelompok ya di akhir. Mungkin jadi setelah ini kita 2 kali pertemuan lagi ya, sekali untuk kuliah, sekali lagi untuk presentasi. Oke? Okay? Pertama kalau kita mau mengulang kembali dengan sistem ini, renin, angiotensin, aldosteron sistem ya. Bahkan semester lalu dalam fisiologi saya sudah ngajar ya, tapi saya ulangi lagi dikit ya secara garis besar, di mana kita ada zat yang dinamakan angiotensinogen ya. Ini adalah suatu polipeptida ya yang yang dihasilkan oleh hepar atau liver ya. Kemudian ginjal akan mengeluarkan enzim ya, hormon ya, bukan enzim, hormon ya yang kita sebut renin. Ya, itu enzim juga sih sebenarnya, renin ya. Renin dikeluarkan oleh ginjal ya, dan dia tepatnya dikeluarkan oleh juxtaglomerular apparatus ya, itu sel-sel granular ya, sel-sel granular yang mengeluarkan renin itu. Dia akan mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 ya. Kemudian paru-paru kita akan mengeluarkan suatu enzim yang disebut ACE ya, yaitu angiotensin converting enzyme ya, yang akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2 ya. Kemudian angiotensin 2 ini dia dapat menambah aktivitas simpatetik ya, dan juga dia dapat menambahkan reabsorpsi natrium dan klorida dan air ya. Jadi reabsorpsi berarti kita tahan ya. Jadi kita simpan ya natrium, kalium. Kalium enggak, kalium dikeluarkan ya, tapi natrium diabsorpsi. Diabsorpsi berarti direabsorpsi berarti di recycle kembali ke dalam tubuh kita ya. Nah, dia juga akan menstimulasi kelenjar korteks adrenal untuk membuat aldosteron ya, dan aldosteron akan menguatkan ini. Aldosteron akan menyebabkan ini juga ya. Nah, kemudian dia juga angiotensin 2 ini juga merupakan suatu senyawa vasokonstriktor yang sangat kuat ya. Jadi dia akan menyempitkan pembuluh darah di arteriol ya. Dan dia sendiri akan menambah ya pengeluaran ADH. Apa itu ADH? Yaitu antidiuretik hormon ya, di mana dia diuretik kan mengeluarkan air ya. Antidiuretik artinya dia akan mencegah pengeluaran air. Jadi air akan ditarik kembali ya dari collecting duct ini ya. Jadi betul-betul angiotensin 2 ini fungsinya adalah supaya tubuh kita conserve menyimpan air ya. Jangan sampai tubuh kita kehilangan air ya. Jadi air dan natrium itu akan ditarik kembali, disimpan ya. Ini adalah barang berharga ya, terutama di negara yang tropis seperti kita ya. Air kan kita nggak boleh kekurangan air ya. Jadi air itu ditahan-tahan supaya jangan keluar ya. Jadi 90% dari air yang masuk dalam tubuh kita akan kita pakai kembali dalam tubuh kita, karena kan kita nggak setiap
setiap kali kita nggak setiap kali minum kan, kita minum hanya sekali-sekali aja kan, pas makan, pas kita minum ya. Nah, jadi sedangkan keringat itu selalu air itu hilang ya. Jadi jangan sampai air itu hilang dari tubuh kita, harus kita recycle ya, harus kita conserve, harus kita hemat air. Jadi hormon ya apa banyak zat yang menghemat air di tubuh kita, salah satunya adalah angiotensin 2 yang berjasa ini. Ya. Tetapi dalam dunia ini tidak semua zat atau tidak semua hal yang baik itu tetap baik ya, pasti ada sisi buruknya ya. Seperti manusia juga ada sisi baik, ada sisi buruk ya. Ada Benny nggak di sini? Ya, setiap dari kita juga ya pasti ada sisi baik, sisi buruk. Betul nggak, Tep? Betul, Pak. Nah, jadi demikian juga zat seperti renin, angiotensin itu kan mereka itu baik karena mereka bermaksud jangan keluarkan air ya. Tetapi kalau air nggak bisa keluar, dia juga akan menyebabkan hipertensi ya. Nah, kelebihan air ya. Nah, jadi ada baik ada buruknya. Nah, sekarang kalau kita lihat pada renin, ya renin itu kalau kalian lihat ini adalah nefron, ya seperti yang saya ajar semester lalu ya. Nah, di sini adalah pembuluh aferen yang lebih besar kan. Nah, di sini adalah pembuluh eferen yang lebih kecil ya. Nah, kemudian di sini ada distal tubulus distal ya. Dan sebenarnya ini tubulus distal dari nefron lain ya, tapi yang berdekatan dengan dia dari nefron lain. Ini nefron ini kan kepalanya, kepala nefron lain ya. Nah, ini distal ini dari nefron lain. Tapi di sini dia bersinggungan dengan ini, efren dan efren ya. Nah, di sini ada sel-sel yang disebut makula densa karena di sini lebih padat ya, lebih padat. Oke. Nah, di sebelah sini ada juxtaglomerular cell ya di sini. Yang sel-sel ini disebut sel-sel. Jadi di aferen ya, aferen arteriol ini ada juxtaglomerular cell ya yang disebut sel-sel granular. Oke. Nah, renin adalah suatu enzim polipeptida yang diproduksi oleh sel-sel granular pada juxtaglomerular apparatus ini ya. Nah, produksi renin ini distimulasi oleh pertama adrenalin dan noradrenalin ya yang berikatan dengan beta 1 adrenoseptor pada ginjal. Jadi di sini ada adrenoseptor ya dan dia kalau berikatan dengan adrenalin atau noradrenalin ya dia akan menyebabkan menstimulasi ini ya. Oke. Kedua adalah penurunan kadar NaCl akibat vasokonstriksi ya dan turunnya tekanan darah di arteriol eferen. Jadi arteriol ini kan harus selalu besar, ini kecil ya. Nah, karena supaya banyak darah yang masuk ke sini jadi dia harus besar. Tapi kalau dia vasokonstriksi dia jadi kecil ya. Nah, jadi nanti kadar Na dan kadar Cl di sini kurang ya. Nah, dia akan dideteksi oleh sel-sel di makula densa ini ya. Jadi nantinya kan nanti air, natrium semua akan melalui sini masuk ke makula distal tubul ya. Nah, kalau di distal tubul itu Na-nya kurang ya akan dideteksi oleh sel-sel makula densa ini ya. Nah, di dalam sel-sel makula densa ini ada chemical receptor. Jadi reseptor-reseptor yang mendeteksi ini ya. Dan yang ketiga adalah granular sendiri, tekanan karena tadi yang saya bilang kalau ini jadi kecil ya, vasokonstriksi jadi kecil ya. Nah, tekanannya di sini kurang ya. Kalau misalnya lah kalau kurang cairan darah, kurang darah yang mengalir ke sini ya. Kalau kurang darah mengalir ke sini,
tekanannya jadi kecil. Nah, kalau tekanannya kecil, dia dideteksi oleh sel-sel granular ini, ya. Nah, di sini ada sel-sel itu yang namanya baroreseptor, ya, baroreseptor. Jadi 3 hal inilah yang akan menstimulasi produksi renin, ya. Nah, sedangkan renin sendiri akan mengkatalisa perubahan angiotensinogen menjadi angiotensin 1, ya. Nah, jadi dari angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Nah, jadi kita lihat nih, angiotensinogen ini sebuah hormon peptida yang diproduksi juga oleh hepar, ya. Nah, dia ini panjang kan, ya, kalau kamu lihat ada NH2 di ujungnya, ya, kemudian ada aspartat, arginin, valin, bla 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 sampai valin, ya, tiroksin, ya, apa itu ser apa ini ya. Nah, ini ada urutan-urutan asam amino, ya. Nah, kemudian adanya renin. Renin itu memotong dia di mana? Di sini, ya. Kalau kamu lihat setelah leu, ini kan ada val, ada tir, ada ser, ada 3 lagi kan? Dipotongnya dia di sini. Tung disunat, ya. Tung disunat. Jadi gantinya adalah COOH. Ya. Nah, dari angiotensin 1 ke angiotensin 2 itu kan ada enzim namanya ACE, ya, angiotensin converting enzyme, ya, angiotensin converting enzyme, ya. Nah, dia akan memotong lagi. Dipotong di mana? Ini sini, his dan leu kan dia sampai pro and V, ya. Nah, dipotong lagi sini his and leu-nya pergi ke sana, ya. Nah, dia jadi angiotensin 2. Ya, jadi inilah dia. Oke. Jadi angiotensin 1 kemudian diubah menjadi angiotensin 2 oleh enzim angiotensin converting enzyme yang diproduksi di paru-paru, ya. Nah, angiotensin 2 adalah vasokonstriktor yang poten dan juga mempunyai efektivitas lain yaitu menstimulasi sekresi aldosteron pada kelenjar adrenal tadi kita sudah lihat, ya, dan menstimulasi sekresi ADH pada posterior pituitary, ya. Jadi ADH tadi juga kita lihat, ya. Jadi dia akan mengkonservasi air. Nah, reseptor AT1 dan AT2, ya, apa? Yaitu dikenal ada 2 jenis reseptor untuk angiotensin 2 ini, ya, yaitu reseptor AT1 dan AT2, ya. Nah, ikatan pada AT1, ya, kalau angiotensin 2 ini mengikat pada AT1, dia akan sebabkan vasoconstriction, sympathetic aktivasi, cell proliferation, aldosteron release, ya. Jadi dan renal sodium reception. Jadi dia memperbanyak reabsorpsi natrium, ya. Nah, sedangkan AT2 ini yang bagus, ya, yaitu vasodilatasi, inhibition of cell growth, apoptosis, ya, ini yang bagus. Jadi selnya dapat mati. Nah, jadi dia vasodilatasi ini vasokonstriksi ini. Sebenarnya dalam faal sih dua-duanya bagus karena kita perlu keseimbangan kan antara konstriksi dan dilatasi. Harus seimbang, ya kan? Dua-duanya harus ada. Ya, nggak boleh cuma salah satu aja. Nah, kalau kita nggak ada constriction, ya, jadi vasodilatasi aja, berarti nanti tekanan darah kita turun. Nah, kalau tekanan darah turun, kita juga bisa pingsan. Betul nggak? Ya. Nah, ikatan pada AT2 menghasilkan vasodilatasi dan efek-efek lain yang seperti di sini. Oke. Nah, cuman masalahnya kalau orang punya hipertensi, ya kita nggak mau ya ada vasokonstriksi lagi. Kita harus kasih dia vasodilatasi. Nah, ini diagram lain ya. Nah, yang ini diagram lain di mana kita lihat ya di mana kalau tekanan darah di arteri turun, maka akan baroreseptor akan terinhibisi ya, sehingga akan menaikkan simpatetik. Nah, simpatetik ini akan menaikkan renin tadi kita sudah lihat ya. Dan renin akan menaikkan angiotensin 1, angiotensin 2 ya, dan akan sebabkan ini sebenarnya ini sama dengan yang sebelumnya ya. Ini hanya
diagram saya ambil dari buku lain, ya, sehingga ujung-ujungnya dia akan menaikkan volume darah. Maaf, saya minum dulu bentar ya. Ujung-ujungnya dia akan menaikkan volume darah dan akan menaikkan tekanan darah arteri, ya. Nah, ada juga direct renal mechanism, ya. Jadi kalau tekanan darah turun, maka filtrasi oleh ginjal pun akan turun. Nah, pembentukan urin pun akan turun, ya, sehingga volume darah akan naik. Ya, artinya secara konsekuensi, ya, kalau tekanan darah turun maka filtrasinya pun turun, ya, urin pun dikit yang dibentuk, ya. Jadi volume darah akan dipertahankan. Artinya bukan naik sih, tapi dipertahankan, ya. Dan tekanan darah pun dipertahankan, ya. Nah, sekarang kita masuk ke obat-obat yang mempengaruhi sistem RAAS ini, ya, yaitu kalau kita lihat kembali di sini, ya, angiotensin nogen, ya, menjadi angiotensin 1, ya, oleh renin. Nah, nanti di sini ada obat yang disebut renin inhibitor, ya, di mana dia menghambat proses di sini. Oke. Nah, dari angiotensin 1 ke angiotensin 2 ada enzim namanya ACE. Nah, kita ciptakan obat yang menghambat di sini, ya. ACE inhibitor. Oke. Nah, dari angiotensin 2 dia berikatan dengan reseptor AT1 kan, dan menyebabkan ini, ya. Nah, ini oke, vasodilatasi, ya. Retensi air dan ini. Jadi nanti sebenarnya aldosteron ini akan sebabkan ini semua, ya. Tapi dia akan diblok oleh aldosteron reseptor antagonis, ya, AA, ya, aldosteron reseptor antagonis. Nah, jadi akibatnya maka simpatetik akan turun, akan terjadi vasodilatasi dan akan menurunkan retensi sodium dan air sehingga tekanan darah akan turun. Ini yang kita mau capai, ya. Nah, hasil akhir dari obat-obat ini adalah menurunnya tekanan darah dengan mekanisme yang seperti ini tadi. Ya, udah saya tuliskan di sini. Nah, kalau kita lihat di diagram ini hampir sama juga, ya. Nah, obat yang menghambat renin ini contohnya adalah aliskiren, ya. Nah, ada obat yang menghambat ini, angiotensin ini, ya, yaitu ACE inhibitor. Oke. Ada obat yang menghambat angiotensin 2 ini, ya, yaitu ARB, angiotensin reseptor blocker. Ada yang menghambat aldosteron sekresi aldosteron, yaitu spironolakton dan eplerenon. Ya, jadi di sini masuknya. Dan saya kepengen kamu lihat juga sini, ya, untuk bradikinin ini, bradikainin, ya. Nah, sebenarnya ada di sini ada enzim-enzim lain, ya, yang disebut kininogen. Jadi bradikainin dan bradikainin menjadi inaktif metabolit, ya. Nah, bradikainin ini adalah suatu vasodilator, ya. Nah, kita kan selalu harus ada dalam keseimbangan nih, vasodilator dan vasokonstriktor, ya. Nah, ternyata angiotensin converting enzyme ACE ini dia juga selain mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, dia juga mengubah bradikinin menjadi inaktif metabolite, ya. Sedangkan bradikinin itu adalah vasodilator, ya. Tapi kalau kita ada ACE inhibitor, ya, berarti kita menghambat menghambat terjadinya angiotensin 2 yang adalah vasokonstriktor. Dan kita menyebabkan bradikinin tidak dapat dihancurkan, ya. Berarti bradikinin tetap dalam darah, ya, tetap dalam darah. Nah, bradikinin ini ada untungnya, yaitu dia adalah vasodilator, ya.
Nah, makanya angiotensin 2 ini adalah betul-betul melawan yang vasokonstriktor. Dia jadi adalah suatu vasodilator juga jadinya ya. Nah, kita masuk kepada golongan yang pertama yaitu renin inhibitor ya. Nah, obat golongan ini yang pertama adalah aliskiren. Jadi ini molekulnya nih aliskiren ya. Nah, obat-obat lain yang masih dalam penelitian yaitu remikiren dan enalkiren dan zankiren. Oke. Nah, aliskiren mempunyai menyerupai angiotensinogen ya, dia menyerupai angiotensinogen sehingga dapat mengikat renin pada situs katalitiknya yaitu pada posisi ini S3SP ya, ini kecil S3SP di sini ya. Nah, di sini ini dia akan mengikat kepada renin. Dia akan mengikat renin ya. Sehingga renin tidak dapat mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 lagi ya. Nah, indikasinya apa digunakan? Digunakan untuk pengobatan hipertensi sebagai monoterapi atau kombinasi dengan obat lain ya. Nah, dia ada dalam dikeluarkan oleh Novartis ya dalam bahas apa nama patennya Rasiles. Nggak tahu ada nggak di sini? Ada nggak di sini teman-teman yang kerja di rumah sakit? Ada nggak renin inhibitor ini? Aliskiren ini ada nggak di Indonesia? Di rumah sakit kalian ada nggak? Belum ada, Pak. Belum. Belum pernah ketemu ya. Jadi dosisnya 150 mg sekali, OD itu once daily ya, sekali sehari. Boleh dinaikkan sehingga 300 mg OD. Oke, efek sampingnya yang umum adalah artralgia yaitu nyeri-nyeri sendi ya, pening dan hiperkalemia, diare ya. Hiperkalemia karena kita mengurangi aldosteron kan tadi kan. Jadi kurang mengurangi pengeluaran kalium. Jadi dia akan terjadi hiperkalemia ya, seperti obat-obat ACE inhibitor dan yang lainnya. Nah, yang jarang yaitu gangguan ginjal akut, hipotensi, palpitasi ya, detak jantung cepat, udem periferal, batuk, gejala alergi, gatal-gatal dan sebagainya ya, dan anemia. Tidak dianjurkan untuk dikombinasi dengan ACE inhibitor dan ARB. Ya, jadi jangan kita kombinasikan dengan ACE inhibitor dan ARB, nanti terlalu rendah tekanan darahnya. Ya. Nah, kita masuk ke golongan kedua, yaitu ACE inhibitor. Ya. Nah, sekelumit sejarah. Pada tahun 1965, ya, Dr. Sergio Ferreira dari Brazil berhasil mengisolasi komponen bisa ular Botrop jararaca. Serem nggak? Serem ya? Nah, senyawa ini dinamakan bradykinin potentiating factor, teprotype. Ya, jadi nama bisa ini teprotype ya. Nah, diketahui bahwa bisa ular ini menyebabkan hipotensi yang drastis. Jadi kalau orang tergigit ular ini nih, dia langsung tekanan darahnya turun ya, hipotensi. Jadi orangnya bisa shock, oke? Nah, itu tahun 1965. Pada tahun 1970, Dr. Ondenti dan Cushman berhasil mengisolasi dan mengenali komponen bisa ular yang dapat menghambat aktivitas enzim angiotensin converting enzyme. Angiotensin converting. Ya, jadi ACE ya, angiotensin converting enzyme. Jadi ditemukanlah dalam bisa ular ini, ya. Nah, setelah ini kan secara alami ya kan, tapi secara di kimia ya 10 tahun kemudian kan 1981 ya. Nah, captopril sebagai ACE inhibitor yang pertama ya, captopril disetujui oleh FDA untuk dipasarkan. Jadi captopril ini termasuk obat, meskipun sekarang udah sering ya, orang udah nggak mau pakai lagi nih captopril karena kayaknya udah kayak pasaran banget ya. Cuman dia sebenarnya adalah obat yang nggak terlalu lama ini ya, termasuk agak baru nih. Dan sekarang berapa tahun 2010 ya, baru sekitar 40 tahun ya. Ya, sekitar 40 tahun. Oke. Ya, belum sampai 50 tahun lah.
Nah, captopril ini kalau ini adalah ACE ya, kayak cacing ini ya. Ini adalah ACE ya, molekul ACE karena dia itu kan panjang banget ya, peptida panjang ya. Nah, situs aktifnya itu ini ya. Ini. Jadi kalau kita terjemahkan dia di sini dia kayak gini ya. Yang kita sebut kantong. Ini kan kayak kantong nih ya, kayak kantong pouch ya. Nah, jadi kalau ini kan ACE kan enzimnya nih ya, dia akan mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Jadi si angiotensinnya itu dia berikatan di sini ya. Nah, captopril akan berikatan di sini juga untuk menggantikan ya, menggantikan. Jadi ACE menyerupai dipeptida terminal dari angiotensin 1. Jadi hampir serupa nih ya. Ini ada ini, di sini ada ini juga ya. Nah, hampir serupa. Nah, jadi obat ini kan dia pokoknya hampir mirip-mirip ya, ambil aja lah gitu kan. Nah, ACE captopril mengikat ke zinc ini ya. Mengikat ke zinc ini, oke, pada tempat katalitik angiotensin converting enzyme. Jadi kalau ini diperbesar ya, ini kan begini nih ini. Kalau kita perbesar dia jadi kayak gini ya. Nah, di sini ada zinc ini. Zinc ini diikatlah ini molekul ini. Ini molekul ini sama molekul ini sama, ACE inhibitor. Ya, diikatlah dia. Oke. Nah, sehingga ACE menjadi tidak aktif ya, sehingga ACE menjadi tidak aktif. Nah, macam-macam ACE inhibitor, contoh yang kalian sudah kenal juga ya, captopril, enalapril, lisinopril, lamipril. Jadi semua ada pril-pril ya, quinapril, fosinopril ya. Nah, kebanyakan mereka yang penting sini ya adalah ini. Jadi kebanyakan ACE inhibitor adalah prodrug. Contoh kayak kami prodrug. Apa artinya prodrug? Prodrug artinya dia sendiri nggak aktif ya. Dia setelah kita minum masuk ke dalam liver kita ya. Dari enalapril misalnya akan dimetabolisme menjadi enalaprilat ya. Nah, enalaprilat inilah yang aktif. Jadi aktif metabolite-nya ya. Yes. Ya, dia adalah produk. Tapi captopril dan lisinopril dia itu bukan prodrug. Ya, hati-hati ya, nanti kan saya kasih ujiannya gini ya. Berikut ini adalah ACE inhibitor yang prodrug kecuali apa? Kecuali captopril dan lisinopril. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang penting adalah kamu lihat lagi yang paling bawah, durasi. Ya. Nah, pada umumnya durasinya itu panjang-panjang. Kalau panjang berarti bagus kan, hanya bisa sekali sehari aja cukup ya, sekali sehari cukup ya. Nah, enalapril sebenarnya dia ini bisa juga sampai 30 jam ya, bisa ya. Tapi bisa 12 jam juga ya. Nah, captopril bisa 3 jam, bisa 12 jam. Jadi tergantung pada dosisnya juga ya. Dosisnya kalau dosisnya agak tinggi, jadi kita bisa kasih dia 2 kali sehari. Jadi captopril ya bisa dipakai 2 sampai 3 kali sehari. Ya. Nah, enalapril dipakai 1 sampai 2 kali sehari. Ya, bisa 2 kali sehari, bisa ya, tergantung dosisnya. Bisa juga sekali sehari. Ya. Nah, yang lain-lainnya sekali sehari. Ya, karena kayak ini 18 20 jam itu aja hampir sama dengan 24 jam kan, ya. Nah, oke. Kemudian indikasi dari ACE inhibitor ini adalah untuk hipertensi ya, terutama bagi penderita diabetes dan bukan gagal jantung, salah. Gagal ginjal. Ya, gagal ginjal. Jadi soalnya tadi saya nggak bisa ngajar jantung sih, jadinya saya ketiknya jantung. Oke, harusnya gagal ginjal ya. Dia bagus untuk mereka yang menderita DM dan gagal ginjal. Tapi hati-hati, bukan gagal ginjal yang parah ya, gagal ginjal yang mild, yang ringan dan yang sedang ya. Dan dia juga dipakai untuk gagal jantung ya, ini betul ya, untuk gagal jantung.
Kemudian dia juga pakai untuk setelah infak miokard ya atau serangan jantung. Dan juga dipakai untuk diabetik nefropati ya, mencegah kerusakan ginjal bagi pasien-pasien diabetes. Oke. Nah, kontraindikasinya yaitu mereka yang alergi kepada obat ini, terutama kalau ada angioedema. Nanti saya jelaskan apa itu angioedema ya. Nah, pasien yang fungsi ginjalnya amat parah, di mana creatinine clearance-nya kurang dari 30 ml per menit. Ya. Dan juga pasien yang menderita bilateral renal artery stenosis. Apa artinya? Penyempitan pembuluh arteri pada kedua ginjal. Jadi kan ginjal kita ada dua nih. Ya, kalau dua-duanya terjadi penyempitan arteri, ya, maka kita sebaiknya jangan kita pakai ACE inhibitor, nanti tambah parah. Oke. Dan juga pada wanita hamil karena bisa merusak janin. Nah, efek samping dia yang paling terkenal adalah batuk kering. Ya, diperkirakan akibat penumpukan bradikinin. Ingat nggak tadi bradikinin? Ya, bradikinin tadi kan karena dia ACE kan mengubah bradikinin menjadi metabolit tidak aktif ya. Tapi karena kita hambat itu ACE-nya, jadi si bradikaninnya tetap ya, tidak tetap ya. Jadi ACE mengkatalisa perombakan bradikinin. Maka jika ACE dihambat, kan ACE inhibitor berarti menghambat ACE kan, maka bradikaninnya akan menumpuk ya. Nah, hiperkalemia atau hyperkalemia, kadar kalium darah naik ya. Ini karena terhambatnya aktivitas aldosteron. Karena kan angiotensin 2 akan memicu ya produksi aldosteron. Nah, karena kita menghambat produksi angiotensin 2, nah secara otomatis kita juga menghambat produksi aldosteron ya. Sedangkan aldosteron itu berguna untuk mengeluarkan kalium. Ya, sekarang kalium tidak dapat keluar. Jadi akhirnya kalium akan bertumpuk dalam tubuh kita ya. Dan hati-hati bila diberikan bersama penghambat aldosteron seperti spironolakton dan eplerenone ya. Nah, karena sudahlah aldosteron itu dihambat lagi pakai obat ini ya, jadi akan bertambah-tambah. Oke. Hati-hati pada penderita gagal ginjal juga karena pada penderita gagal ginjal sudah cenderung kaliumnya akan naik ya karena filtrasi kaliumnya kan jadi kurang ya. Nah, kaliumnya akan naik, tambah lagi dengan ini, tambah naik lagi nanti ya. Nah, reaksi alergi yang hebat adalah angioedema seperti ini ya, angioedema ya. Di mana terjadi pembengkakan pada bibir dan mukosa termasuk lidah dan mulut kita ya. Sehingga menyebabkan terhambatnya saluran nafas ya, bisa bahaya itu angioedema ini ya. Dosis pertama sering menyebabkan hipotensi ya pada orang yang masih sensitif kan, terjadi hipotensi. Maka dianjurkan dosis pertama itu diminum pada malam hari. Oke? Jadi sekali lagi efek sampingnya dry cough. Jadi batuk keringnya. Jadi batuknya adalah batuk kering. Kemudian hiperkalemia, skin rash, dan hypotension. Oke. Nah, kita beralih kepada golongan yang lain, yang ketiga, yaitu angiotensin 2 reseptor blocker atau ARB, ya disebut ARB, angiotensin receptor blocker, ya. Nah, contohnya adalah losartan, valsartan, irbesartan, eprosartan, kadesartan, olmesartan, ya. Jadi ini adalah golongan-golongan sartan. Oke. Nah, ARB menduduki reseptor angiotensin 2 secara kompetitif. Oke, durasi kerjanya panjang, maka diberikanlah 1 kali sehari ya semuanya ya. Jadi kalau kita lihat di sini perbedaannya ya. Nah, afinitas sih ini ya paling tinggi ya, kandesartan. Oke. Dosisnya ini kemudian ini mereka kebanyakan ya eliminasinya kebanyakan melalui biliari ya, liver ya. Kalau jadi kebanyakan dia itu melalui liver
ya. Artinya melalui hati, ya, lever. Apa itu? Hepar, ya. Dan juga sebagian kecil dari renal, ya. Berarti dari sini kita mengertikan bahwa karena dia juga dikeluarkan melalui hepar, maka tidak memerlukan penurunan dosis pada gangguan ginjal karena dia tidak semata-mata dikeluarkan oleh ginjal, ya. Jadi lebih aman. Nah, penggunaan klinis dan efek samping hampir sama dengan ACE inhibitor. Ya, ARB secara teoritis tidak menyebabkan batuk kering karena tidak menyebabkan penimbunan bradikinin, ya. Jadi karena dia kan langsung menghambat angiotensin 2, dia tidak ada kena mengena dengan si bradikinin, ya, karena dia tidak menghambat ACE, ya, yang ini ARB ini, ya. Jadi apa namanya, biasanya secara teoritis nih ya, kalau orang itu harus pakai ACE inhibitor. Tapi karena dia batuk kering dengan ACE inhibitor nggak tahan, nah kita suruh coba ARB. Kalau dengan ARB dia ternyata nggak batuk kering, ya baguslah. Ya, jadi dia dapat pakai terus ARB ini. Karena secara farmakologi dia agak lebih mirip kepada ACE inhibitor. Ya. Nah, golongan obat yang keempat itu aldosteron. Ini sepertinya adalah golongan terakhir yang kita akan pelajari malam ini. Ya, aldosteron. Aldosteron adalah hormon mineralokortikoid. Ya, ingat gak? Di kelenjar adrenal itu ada 2 hormon, itu mineralokortikoid dan glukokortikoid. Ada 3 sebenarnya sih ya. Mineralokortikoid di luar, ya, kemudian di dalamnya glukokortikoid, dan paling dalam sekali adalah hormon-hormon seks, ya. Jadi aldosteron adalah hormon mineralokortikoid yang diproduksi oleh zona glomerulosa, ya, pada korteks adrenal. Fungsinya meningkatkan reabsorpsi natrium dan ekskresi dari kalium, ya. Jadi kalau kita mau lihat lebih jauh, ya, aldosteron ini sini, ya, dia mempengaruhi, ya, mekanismenya meningkatkan jumlah sodium channel. Ini ya, sodium channel, ya, yaitu di mana pada membran apikal. Jadi ini adalah pada sel membran dari tubulus, ya. Ya, kalau ini adalah lumen. Lumen artinya lubang, apa, rongganya, ya, rongga tubulusnya. Jadi yang paling dalam ini disebut apikal, yang paling luar ini disebut basolateral, ya, basolateral, ya. Nah, jadi dia ini mempengaruhi natrium reseptor channel, ya, channel natrium pada permukaan apikal ini, ya. Jadi kalau lumen ini kan lubangnya, apa, nefron ini lumen, ya. Nah, dari lumen itu harus direabsorpsi natrium ini ke sini, menyeberang ke darah lagi, ya, ke interstisial, ke darah lagi. Kalau enggak, dia akan keluar melalui urin, ya. Kalau dia enggak sempat diabsorpsi, dia akan keluar dari urin, ya. Jadi dia memperbanyak si channel-channel ini supaya dapat mereabsorpsi natrium, ya. Nah, di membran basolateral dia juga mempengaruhi pompa ini, ya, pompa natrium kalium. Jadi ada pompa nih yang dia keluarkan natrium, diabsorpsi natrium, ya, keluarkan ke sini, dan dia mengambil kalium dan disekresi, ya. Kan ini kan reabsorpsi, yang ini sekresi, ya. Jadi dia mereabsorpsi natrium dan tukeran dengan kalium. Jadi kaliumnya akan keluar, ya, keluar kemana? Ke lumen, akhirnya nanti keluar melalui urin, ya. Jadi dia meningkatkan reabsorpsi natrium dan sekresi, ya, ekskresi ataupun sekresi kalium, ya. Nah, kalau obatnya itu aldosteron antagonis, ya. Nah, kalau kita lihat aldosteronnya sendiri adalah hormon steroid. Ini kan steroid nih, ya. Nah, spironolakton dia juga seperti steroid, hampir sama, ya, cuma ini OH, ini keton. Oke. Nah, kemudian eplerenon ini hampir sama, kalau kalian lihat ini steroid juga, ya, hampir sama, ya, cuman molekulnya sedikit berbeda. Oke.
Nah, mekanisme kerja spironolakton adalah steroid sintesis yang menghambat aldosteron pada reseptornya. Jadi karena mereka hampir sama nih, ya, jadi dia menghambat ya pada reseptor. Eplerenon itu analog dari spironolakton yang mempunyai selektivitas yang besar kepada reseptor mineralokortikoid. Efeknya terhadap reseptor androgen dan progesteron adalah sangat kurang. Ya, jadi kamu kalau lihat nih ya, si aldosteron sama si spironolakton, ya mereka mirip dengan progesteron, ya, ataupun androgen, ya progesteron. Jadi mereka kalau orang yang makan spironolakton ini dapat terjadi pembesaran payudara yang disebut gynecomastia, ya gynecomastia, pembesaran payudara karena dia sama dengan progesteron, ya. Nah, tetapi eplerenol ini dia tidak banyak menyebabkan yang ginekomastia ini, ya, tetapi dia lebih menyebabkan ke mineralokortikoidnya, yaitu pengeluaran mencegah reabsorpsi Na dan ekskresi kalium, ya. Nah, indikasi mereka ini adalah juga diuretik, ya, termasuk diuretik sebenarnya, ya, diuretik lemah. Biasanya dikombinasi dengan tiazat dan loop diuretik untuk mencegah hiperkalemia, ya. Nah, dia dipakai untuk gagal jantung. Obat-obat ini dapat mencegah atau memperlambat kerusakan jaringan jantung, ya, yaitu cardiac remodeling. Oke. Jadi mereka itu banyak dipakai untuk gagal jantung, ya. Nah, yang saya bilang tuh efek samping hiperkalemia, hati-hati bila digunakan bersama ACE inhibitor dan ARB karena dia sebabkan hiperkalemia, ya. Dan dapat menyebabkan gynecomastia, ya, pembesaran payudara untuk spironolakton. Gangguan pencernaan, mual dan muntah. Ya, nah ini adalah ringkasan dari apa yang kita pelajari yang tadi, ya, yaitu ACE inhibitor. Contohnya adalah captopril, enalapril dan masih banyak pril lain. Ya, ini nih, aminopril, ramipril dan sebagainya. Ya, ini efek sampingnya, ini penggunaannya, ya. Nah, kalau ARB contohnya adalah valsartan, losartan, kandesartan. Di sini penggunaannya, di sini efek sampingnya, ya, dan di sini yang lain-lainnya. Kemudian renin inhibitor yang pertama kita pelajari tadi itu aliskiren, ya. Nah, ini efek sampingnya sama dengan valsartan, ya. Dan dia digunakan untuk essential hypertension, ya, hipertensi aja. Oke. Nah, FDA itu POM-nya, ya, POM-nya US mengatakan jangan kita kombinasi si aliskiren ini dengan ACE inhibitor atau ARB, ya. Oke. Dan aldosteron antagonis contoh eplerenone dan spironolakton. Oke. Nah, spironolakton sendiri sebenarnya adalah prodrug, ya, prodrug di mana dia akan diubah menjadi canrenon. Jadi canrenon inilah yang aktif sebenarnya, ya. Nah, as valsartan having dia punya ini efek sampingnya tadi, ya. Dia seperti valsartan juga bisa menyebabkan hiperkalemia, nausea, diare sudah saya sebutkan, dan juga dia akan sebabkan gynecomastia, ya. Kalau untuk perempuan, ya, irregularity mens, ya. Untuk laki-laki erectile dysfunction, ya, nggak bisa on nanti dia, ya, ya, erectile dysfunction. Nah, ini penggunaannya, ya. Penggunanya ternyata juga bisa untuk edema karena dia kan diuretik, ya, dia bisa untuk edema dan ascites. Ascites itu kumpulan cairan pada perut, ya, perutnya jadi besar itu karena penyakit liver biasanya. Oke, ini saja. Thank you. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Nggak ada, ya. Kalau nggak ada saya stop ini dulu. Kita sudahin sampai di sini.